teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Radio Usmana Aga ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas entrepreneurship, dan bersama kita sudah bergabung sosok yang selalu konsen keurusan entrepreneurship ini dan melakukan pendampingan di lapangan, yaitu Pak Darwan Hakim. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Darwan. Assalamualaikum Pak Darwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Darwan? Ya, sehat, alhamdulillah. Pasca pandemi kita semua tetap sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya pasca pandemi. Iya. Dan Yusradi, apa kabarnya juga? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Pak Darwan. Jadi ini Pak Darwan ini sangat konsen ke urusan entrepreneurship ini. Sebetulnya apa yang memotivasi Pak Darwan sehingga menggeluti entrepreneurship ini, terus memberikan pemahaman dan melakukan pendampingan ke warga? Sebenarnya entrepreneurship ini pertama kali saya dengar kata entrepreneurship itu dari dosen saya, Pak almarhum Dayan Daud, ya. Ketika semester 6, dia itu baru pulang kuliah dari luar negeri, dia memberi kuliah kepada kami di USK Fakultas Ekonomi Banda Aceh. Dia menganjurkan kita itu memberikan solusi dengan entrepreneurship supaya daerah Aceh itu maju, katanya. Nah, dari situlah saya pertama sekali mendengar kata entrepreneurship. Kemudian menurut beliau entrepreneurship itu sangat bermanfaat, menciptakan lapangan kerja, menaikkan nilai tambah di masyarakat, membuat situasi sosial masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian sekarang sudah mulai agak berkurang serapan lapangan kerja, katanya, di sektor pemerintah dan swasta. Sebaiknya mahasiswa yang setelah selesai nanti harus masuk ke dunia usaha, jadi mengembangkan spirit entrepreneurship pada saat itu. Mulailah pada saat itu saya tertarik dengan entrepreneurship, dan memang kenyataannya pada tahun 90-an itu serapan lapangan kerja di pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah mulai berkurang, sehingga mau tidak mau kita harus mengembangkan mindset, ya, mindset entrepreneurship itu kepada mahasiswa, kepada keluarga, kepada masyarakat. Dalam arti kata, sesuai kata Profesor Kadarsah, mantan rektor ITB itu, bagaimana membuat lingkungan kita itu beratmosferkan lah entrepreneurship, sehingga entrepreneurship tumbuh. Itulah pertama sekali saya kesan dengan kata entrepreneurship dari almarhum Pak Dayan Daud. Demikian, Yusra. Ya. Itu tahun berapa disampaikan? Tahun 87 saya semester 5 di Fakultas Ekonomi Unsia, atau sekarang USK. Nah, itu pada saat itu saya di mata kuliah ekonometrik pada saat itu. Oke, Pak Darwan asalnya berarti dari Aceh, ya? Ya, dari Aceh Tengah, kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi Banda Aceh. Nah, riwayat pendidikan saya, ya, S1-nya. Jadi ini menarik, saat kuliah itu disampaikan dan masih belum seberkembang sekarang. Dan tentu betul. Kondisi masyarakat waktu itu, atmosfer entrepreneurship di Aceh terutama masih jauh, ya? Ya, jauh. Ya, tidak betul. Perkembangan seperti sekarang, tapi dosen Pak Darwan waktu itu sudah menyampaikan hal ini. Ini tentu betul. Sangat visioner sekali beliau ini, dan bagaimana menanamkan pemahaman ke mahasiswanya. Kemudian ini kemudian diharapkan bisa mengentrepreneur begitu. Ya. Nah, betul. Kemudian Pak Darwan setelah tamat itu kemana? Apakah langsung terjun berentrepreneur atau ke pemerintahan, seperti apa? Nah, saya tamat kuliah itu tahun 90, ya. 90, mindset di keluarga dan di masyarakat, rasanya kalau kerja tidak pakai baju seragam pemerintah, misalnya pemerintah daerah atau pemerintah manapun, atau tidak kerja di sektor tidak pakai logo lah baju seragamnya,
itu tidak jadi katanya. Jadi harus menjadi karyawan di pemerintah atau di swasta. Menjadi hambatan, bahkan sampai sekarang di kota Jakarta, di Pulau Gadung misalnya, saya dulu tahun 2020 itu masih ada hambatan seperti itu. Jadi saya mencoba 2 tahun sabar mencari kerja di Aceh, karena melakukan urbanisasi itu sepertinya tidak lebih baik lah daripada tinggal di kampung sendiri. Jadi 2 tahun tuh di kampung sendiri, sana tes ini, coba sana, coba sini. Sebenarnya saat itu saya berniat dagang kopi ya, dagang kopi, karena saya panen kopi dari kebun kopi, saya antar ke pabrik. Kayaknya peluang pada saat itu. Kemudian pada tata kelola niaga kopi pada saat itu tidak begitu baik. Itu lagi karena atmosfer dukungan lingkungan, saya berduing katanya. Itulah akhirnya patahlah semangat saya. Kemudian saya mencoba perikanan ya di teren. Tapi nggak bisa juga dukungan keluarga, saudara-saudara, jangan katanya. Kemudian saya coba lagi mau jual minyak, nggak bisa. Akhirnya tahun 92 saya berangkat ke Jakarta dan urbanisasi nyari kerja. Nah, itulah akhirnya. Sebenarnya pada saat itu kalau kita bereksplorasi membuat peluang, bisa lebih sukses lah dari pekerjaan, bisa lebih sukses. Karena saingan belum banyak, peluang masih banyak, ekonomi belum terbuka ya. Jadi bisa, sekarang juga bisa, saya kira di daerah. Demikian, itulah 2 tahun kuliah di daerah. Saya sambung ya, ketika sampai di Jakarta, saya teringat banget tuh si Pak Dr. Den Daud ini, entrepreneurship katanya, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, menaikkan nilai tambah, tapi kondisinya masyarakat belum. Akhirnya saya cari kerja di Banda Aceh, di Jakarta ya, di Jakarta. Oh, itu sangat pahit sekali lah. Karena kita di kuliah itu hanya melulu kuliah. Istilahnya kupu-kupu lah Yusradia. Kupu-kupu ya. Kepanjangannya kuliah, kampus pulang. Kuliah pulang ya. Kudang-kudang, kuliah begadang. Jadi kami mahasiswa dulu tidak ada istilah magang ke pabrik padi, misalnya pabrik kopi, usaha paling lemah, di persawahan, di perkebunan nggak ada magang. Kemudian tidak ada studi banding ke usaha-usaha yang produktif, yang informal, yang formal. Melulu hanya bagaimana kuliah pulang. Jadi tidak diwarnai dengan studi banding, tidak diwarnai dengan magang, tidak diwarnai dengan atmosfer keluarga atau masyarakat yang mengkrit usaha. Kemudian di Jakarta itu saya sempat jadi cleaning service di salah satu hotel. Kemudian waktu itu Dewi namanya, daily worker. Kemudian pernah jadi tukang parkir. Karena itu tadi tidak punya mindset melakukan usaha, tidak punya sensitivitas opportunity ya, tidak punya itu. Jadi sehingga akhirnya dapat kerja sebagai PNS DKI. Disitulah saya merasakan bahwa itu jangan lagi kena ke orang-orang di bawah saya selanjutnya. Jangan susah sekali mencari kerja formal. Ayo kita kampanye, kita diskusi, kita ngobrol. Ayo kita kembangkan atmosfer entrepreneurship ini. Dan dulu sama Yusradi kayak 2010 kita sudah coba di Asara Mulutawar. Saya rasa ada itu beberapa pesertanya sudah menjalani entrepreneurship, menjadi entrepreneur. Dan alhamdulillah ya mereka itu tinggal naik kelas menjadi orang yang sukses. Semoga usahanya profitable dan bisa scalable. Demikian saya kira. Ya, jadi hijrah dari Aceh ke DKI dengan beragam pekerjaan sampai jadi ASN di DKI.
Nah, di luar ASN ini, Pak Darwan, apa ada usaha yang digeluti? Saya dulu tugas di provinsi ya, di Biro Keuangan. Kemudian saya hijrah ke Pulau Seribu. Masih DKI juga, kabupaten. Saya 10 tahun di sana. Sudah 10 tahun, saya di sana melihat peluangnya banyak sekali. Peluangnya banyak sekali, cuman tidak dikomersialisasikan. Nah, itu sayangnya. Banyak sarjana-sarjana PNS yang kerja di birokrasi itu, teman-teman saya juga, dia hanya sebagai administrasi pemerintah. Terus 10 tahun di Pulau Seribu, saya keluar ke Jakarta Pusat, di wali kota. Sebelumnya saya coba buat usaha di sana. Di sana kan paling sukses produksi ikan kerapu, Yusradi, budidaya ikan kerapu. Itu sukses produksi, tapi belum sukses pasar. Nah, itu saya coba. Jadi di sana ada fase pembenihan, fase induk, fase pembenihan atau hatchery, kemudian fase keramba jaring apung. Nah, yang saya coba mulai inilah fase pembenihan. Itu beli benih dari Surabaya, besarkan di Pulau Tidung, baru dijual ke petani keramba. Yang dibeli petani keramba itu dia beli dari Surabaya, Situbondo, dibesarkan di Pulau Tidung, itu mati 30%. Nah, ketika dibuat di crate, dibesarkan di Pulau Tidung, itu nggak ada mati. Karena nggak ada aklimatisasinya, tidak ada. Apa aklimatisasi itu ketika dipindahkan lokasi, penyesuaian air laut, dia nggak mati. Jadi itulah kelebihannya. Sehingga saya melakukan itu. Kemudian itu gagal juga karena mungkin disiplin karyawan. Dan memang tantangan petani itu alam. Petani itu tidak mampu memprediksi bagaimana air laut itu di musim hujan, apakah ada penyakit, kemudian bagaimana air laut di musim kemarau, apakah kimianya bagaimana, biologinya bagaimana, fisikanya bagaimana, bakteri, virus itu, petani itu belum bisa prediksi, hingga ketika itu datang, ketika usahanya mati, itu bisa ambruk selamanya karena tidak punya modal lagi untuk bangkit. Nah, jadi menurut saya birokrasi ini juga belum entrepreneurial birokrasi. Nah, ini usaha yang istilah yang saya populerkan, entrepreneurial birokrasi itu belum kuat. Bagaimana birokrasi itu bisa mengkreat usaha sehingga bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Kayak kata Pak JK itu, birokrasi itu kelemahannya bertumbuh pada proses. Jadi kalau prosesnya salah, berarti salah tindakan birokrat. Kemudian tadi masyarakat juga belum entrepreneurial community. Jadi masyarakat masih belum mau menanggung risiko, hanya mau menjalankan apa adanya. Jadi sebenarnya sumber daya alam itu bagus sekali untuk masyarakat. Allah itu sudah bagi tuh. Di setiap daerah tuh, misalnya di Batam ada ikan Napoleon, di Manado ada ikan tuna, di Ambon, terus semua daerah akan ikan teri di Medan ada. Cuman manusia itu yang harus mengklik untuk dikomersiasikan. Karena pendidikan kita itu hanya bertumbuh pada administrasi lapangan. Dan birokrasi hanya bertumbuh pada administrasi anggaran. Tidak terus-menerus mengkrit, jatuh bangunnya harus banyak lah biar masyarakat itu bisa sukses. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, usaha yang saya tempuh. Kemudian saya coba penginapan juga. Nah, coba kecil, tapi itu juga terdisrupsi. Nah, Surya tadi terdisrupsi ya, disruption. Itu kita tidak sangka, kita sangka apa kok bisa-bisa ini sepi usaha kita. Tiba-tiba kenapa lawan kita tidak kelihatan. Jadi disrupsi itu sekarang harus dipahami oleh pelaku usaha.
harus dipahami oleh pemerintah, harus dipahami oleh sektor swasta, karena disrupsi itu adalah inovasi yang mematikan, bukan inovasi yang mematikan ya, inovasi yang membuat inovasi lama menjadi obsolete. Itulah yang membuat kita harus melakukan tindakan disruption ya. Nah itu mungkin sekilas dari usaha yang pernah saya rintis. Ya. Dan tadi disinggung soal disrupsi. Ini kan tidak terlepas dari industri 4.0 ini ya. Jadi apa yang mesti dilakukan menurut Pak Darwan menghadapi perkembangan yang sedemikian masif, cepat, terbuka ini dalam konteks 4.0 tadi? Orang menyebutnya PUKA ya, volatility, uncertainty, kemudian ambiguity. Sebenarnya yang paling berbahaya itu disruption, Yusran. Ini yang belum dipahami, disruption ini. Disruption itu pertama dipopulerkan oleh Profesor Clayton dari Harvard. Dia katanya disruption itu adalah bagaimana inovasi baru mematikan inovasi lama. Inovasi kan ada dua ya, inovasi. Satu sustainable innovation, itu misalnya kayak TV, dulu TV tabung hitam putih, sekarang TV warna tabung ya, sekarang TV flat. Nah itu disruption innovation, jadi tetap. Tapi kalau disruption tadi itu namanya disruption sustainable, tapi ini yang kita masuk di Israel ini kan sustainable innovation. Itu satu inovasi yang membuat inovasi lama menjadi absolut. Nah, kita ambil contoh. PT Aceh Tengah, misalnya di Aceh Tengah. Salah satunya. Kemudian pabrik-pabrik mesin kopi di daerah. Itu dia tidak sadar mati karena apa. Nah, kemudian kalau di Jakarta, misalnya kalau level dunia disruption ini contohnya dulu ya, Kodak, G-Pillow, ya, kemudian itu tiba-tiba sepi, kemudian Bluebird. Nah itu disruption itu satu inovasi yang membuat inovasi lama menjadi absolut. Nah ini harus diwaspadai oleh pelaku usaha dan para akademisi dan siapapun, masuk jurnalis. Nah jurnalis misalnya itu koran Kompas sudah nggak ada, terus media Indonesia sudah nggak ada, laboratorium cetak film Kodak udah nggak ada. Jadi disruption ini yang harus diwaspadai. Penerbit sekarang sudah tidak eksis lagi kan, kehilangan omset. Nah, jadi kemudian innovation itu dipopulerkan oleh Profesor Kasali sejak 2017. Sudah bukunya dua ya, Disruption dan Self Direction. Itu saya baca. Kalau kata mereka itu, bagaimana mengatasi self direction? Bagaimana mengatasi disruption? Yaitu dengan self disruption. Contohnya gini, ketika Bluebird sepi penumpang diambil oleh online, Bluebird itu masuk ke Gojek aplikasinya. Dan masuknya ke aplikasi Gojek, warga lihat ada aplikasi Bluebird, sehingga warga klik itu Bluebird. Jadi memang disruption ini musuh-musuh yang tak kelihatan. Sesuatu inovasi yang terus menghantam para incumbent khususnya. Kalau incumbent ya, tapi kalau new entrant tuh pemain baru itu mungkin dialah yang melakukan disruption ya. Sehingga ini yang harus generasi milenial kita harus pahami disruption itu, karena ketika usaha dibangun tiba-tiba susah bergeraknya. Contohnya gini, dulu pedagang pakaian itu maju sekali ya, omsetnya besar ya, toko-toko Jakarta, Batik Keris, Dalam Hadi itu besar. Kemudian ketika muncul disruption, pedagang dari Kalimantan, pedagang dari Sulawesi, Papua, Sumatera, itu membeli batik ke Pekalongan, ya, ke Purwokerto, ke Tasik, ke Garut, ya kan? Akhirnya Tanah Abang sepi, Glodok sepi, agen-agen
pakaian di Jakarta lebih. Nah, ini disruption ini harus betul kita pahami supaya tidak mati lah, tiba-tiba suddenly is dead, ya, kata para pakar itu. Suddenly is dead. Ya, oke. Tadi melihat perkembangan yang Pak Darwan alami ya. Jadi ini seperti apa melihat perbandingannya dari tadi saat kuliah tahun 80-an, kemudian mulai bekerja hijrah 90-an, 2000-an, 2010-an sampai sekarang. Seperti apa melihat perkembangan entrepreneur ini, Pak Darwan? Ayo kita lihat benchmark-nya ya. Benchmark-nya misalnya di level dunia ya. Amerika itu 14% jumlah pengusahanya dari jumlah penduduk, 14%. 14% ya? Ya, 12 mungkin, 12. Mungkin sekarang 14. Indonesia sekarang 3,47%. Amerika kan sumber para pebisnis ya. Dia itu masih dengan sangat maju, dia masih mendeklarasikan Hari Entrepreneurship Amerika. Pada tanggal 16 November, itu Hari Entrepreneurship Amerika. Nah, itu Obama itu. Saking konsennya. Kemudian bulan November itu bulan Entrepreneur Amerika. Coba bayangin. Amerika aja sangat maju, sampai segitunya dia membangun atmosfer entrepreneurship di Amerika. Mungkin saya di Indonesia belum saya dengar Hari Entrepreneur Amerika ya. Kemudian Hari Entrepreneur Indonesia. Tapi Hari UMKM ada 12 Desember, 12 Agustus ya. Itu hari UMKM Indonesia. Kemudian di level UNESCO juga mengkampanyekan entrepreneurship. Kemudian di Eropa juga. Kemudian di Malaysia. Di Malaysia itu pendidikannya itu ekosistem entrepreneurship. Di Shanghai juga, China juga entrepreneurship. Kemudian di Taiwan, kemudian di mana-mana. Itu perbandingannya mereka itu sangat entrepreneurship. Tapi alhamdulillah ya, 2015 DB itu melakukan gerakan namanya Entrepreneurial University. Jadi mereka itu punya target 20% lulusannya menjadi entrepreneur. 20%. Saya lihat di YouTube itu mereka itu bilang di pidato Profesor saya itu baru sanggup 9%. Nah, itu pun di tahun pertama, tahun berikutnya 9% ini berkurang lagi 8%. Berarti baru berkurang, belum nambah. Nah, itu universitas yang pertama mendeklarasikan dirinya menjadi Entrepreneur University. Kemudian diikuti oleh ITERA Medan. Kemudian diikuti oleh UMP Purwokerto, Universitas Malang Purwokerto ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mereka Islamic Entrepreneurship. Nah, itu di tingkat kampus tuh kita sudah mulai bangkit. Dari sisi pemerintah belum saya lihat kata entrepreneurnya di Australia. Walaupun sekarang ada BRIS, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN ya, BRIN. Itu tidak muncul kata entrepreneurnya. Karena milenial itu kata entrepreneur itu yang magnet gitu ya. Magnet. Mereka sangat respon. Jadi pada level universitas sudah mulai tumbuh. Pada level masyarakat belum begitu tumbuh. Nanti misalnya ada komunitas OKOC ya, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship itu sudah mulai tumbuh, diadopsi oleh beberapa pemerintah daerah. Kemudian ada satu lagi Yusradis bagus tuh, Umar Usman, kampus Umar Usman itu mencetak entrepreneur di pasar minggu, itu bagus sekali di satu. Itu dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah. Mungkin yang setahu saya hanya DKI yang mengembangkan SD ya, kegiatan strategis daerahnya, namanya Jakarta Entrepreneur, disingkat Jackpreneur. Nah, ini menarik Yusradi. Jakarta Entrepreneur itu dulu di target pemerintah daerah itu 5 tahun 200.000 peserta.
ditanggapi para pakar-pakar itu terlalu lebih 200.000, terlalu besar. Dalam kenyataannya dalam 3 tahun sudah 260.000 pesertanya. Ternyata lebih ya. Lebih. Nah, Lebih ini kan target. sangat direspon oleh warga ya. Ya. Itu Yusradi ya. Peserta tidak dikasih uang transport datang ke pelatihan, kemudian tidak dikasih souvenir tas atau hal-hal lain, hanya dikasih snack, modul, makan siang, tapi mau datang. Nah, ini kan menarik ya diresponnya. Ya. Nah, itu kurikulumnya ada 7 untuk peserta, pendaftaran, terus pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, laporan keuangan, terus akses permodalan. Saya kira ini cukup 7 langkah itu untuk membangun entrepreneurship warga. Jadi Yusradi, penduduk Jakarta 11.250.000, kalau ini sudah tercetak 260.000, mudah-mudahan 300.000, berarti itu sudah 2% dari jumlah penduduk. Nah, itu kan dari jumlah penduduk DKI, ya kan? Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah atau departemen mau secara sustainable ya, pendampingan yang terus. Selama ini banyak, cuman tidak ada ketuntasan sampai ke permodalan, demikian. Ya, artinya ini dalam level pemerintahan baik pusat maupun daerah tergantung lagi kebijakannya. Ya. Ya, bagaimana melahirkan kebijakan, kemudian didukung semuanya sampai teratmosfer di tingkat bawah, seperti itu ya? Betul. Ya, kalau tadi disinggung di level terbawah, di tingkatan masyarakat, ini entrepreneurial community-nya ini masih kurang. Nah, ini penyebab utamanya apa ini, Pak Darwan? Penyebab utamanya mungkin banyak. Tapi sebabnya Yusradi, akibatnya dulu saya ceritakan ya. Iya. Itu orang menjadi honorer banyak. Jadi kenapa orang lebih suka menjadi honorer? Nggak ada kepastian kapan diangkat menjadi PNS. Jadi mau untuk suatu tantangan yang tidak punya kepastian. Begitu ya akibatnya. Yang ditanyakan Yusradi, apa sebabnya? Nah, sebabnya mungkin kita itu belum planner kali, belum serba planner, mindsetnya belum planner. Misalnya dosen harus planner ya, guru harus planner, kemudian mungkin masjid ngurusnya harus planner juga, kemudian lembaga-lembaga keagamaan harus planner, kemudian tokoh masyarakat mungkin juga Pak Ustadz juga harus planner. Kalau dia planner, mungkin atmosfernya bangkit. Karena mungkin ada kesalahan juga kita bersama. Dulu semua orang tua kita entrepreneur ya. Sebelum pemerintah formal terbentuk, sebelum ada kementerian, sebelum ada kantor-kantor dinas, orang tua kita entrepreneur semua kan. Punya kebun, ada kebunnya dia jual, punya sawah, ada padinya yang untuk makan disimpan, yang lebih dijual, kemudian para pelaku usaha perikanan, peternakan juga entrepreneur ya. Cuman ketika dunia pendidikan datang, mungkin ketika dunia pendidikan datang, dunia pendidikan itu mensupport birokrasi yang terbentuk. Nanti kamu kerja di sininya, nanti kamu kerja di sininya. Jadi seolah-olah pendidikan itu menjembatani antara warga untuk kerja di sektor formal. Ya. Jadi itu salahnya. Harusnya sektor pendidikan itu menjembatani antara sektor informal, usahanya menjadi formal. Kayak Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala kan dia usaha orang tuanya yang dia besarkan usia 50 tahun, itu yang dia kembangkan. Kita tidak. Kita di Takakon itu banyak pedagang. Pedagang sukses, punya toko, punya kebun, punya pabrik mesin, tapi dia lebih bangga anaknya kerja jadi PNS. Nah, itu yang salah. Harusnya dia punya pabrik kopi, padi ya, atau pabrik apapun namanya, atau warung atau toko.
harusnya anak-anaknya itu dia sekolahkan ke sekolah bisnis untuk scalable ya, membesarkan usaha orang tuanya, memprofitkan usaha orang tuanya. Jadi dorongannya menjadi PNS. Sebenarnya coba kita lihat ekosistemnya. Ekosistem itu kan ada 3 ya, salah dia. Pasar, masjid, ya kan? Pasar, masjid, pantai atau lingkungan tempat pasar. Harusnya ini sinkron nih. Pasar mendukung masjid, pasar mendukung lingkungan, kemudian saling bersinergi. Ini tidak seolah-olah masjid itu untuk akhirat, pasar itu untuk dunia, ya. Harusnya tidak. Jadi harusnya sinergi. Jadi kota amal itu juga harusnya tidak terus-menerus untuk renovasi masjid, ya, untuk kebersihan masjid, untuk kemauan. Tapi kota amal misalnya, ya adalah satu kota amal atau untuk permodalan warga, untuk edukasi warga. Karena Nabi juga semuanya sahabatnya entrepreneur, pelaku usaha semua. Nabi juga hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Itu yang dicari bukannya masjid. Dia cari di mana pasar. Ya kan, nah, itu mungkin utamaan pasar itu mungkin tidak bisa dilupakan. Memang ada sih kesalahan di pasar itu, ada penipuan, ada kecurangan, tapi tidak. Kita harus berorientasi kepada pasar. Jadi masalahnya kita sama-sama ini mengkrit entrepreneur di sosial masyarakat, di budaya masyarakat. Misalnya seniman tuh bangkitkan entrepreneur, ya, para pelaku usaha menjadi mentor buat yang lain. Itu mungkin multidimensi lah, sebab-sebab jadi lemahnya masyarakat menjadi entrepreneur. Ada contoh unik ya, di Pulau Gadung sahabat saya, dia tamat sekolah perbankan, ibu-ibu. Dia tamat langsung bikin kue, bikin merek, bikin ruko, ya. Oh, jalan kuenya. Datang ibunya. Ketika sedang dia berlumuran tepung di dapur, datang ibunya. Anakku, kenapa kamu harus begini? Kamu disekolahkan kan untuk orang jadi, kerja di kantoran. Saya sedih, katanya, jangan begini. Akhirnya mundur dia jadi di usahanya. Tadilah jadi di perusahaan. Ketika ibunya wafat, anaknya datang lagi ke ibunya. Ibu ngapain capek-capek pulang malam? Pergi sana sini makin macet, panas. Lanjutkan aja usaha yang sudah dirintis. Nah ini, jadi ibunya dulu masalah lalu menginginkan anaknya kerja di kantoran. Ya, sekarang anaknya menginginkan ibunya berwirausaha, entrepreneur. Ya. Dan di masyarakat banyak seperti ini, Pak Darwan. Jadi mindset, kemudian kebiasaan seperti ini, sehingga memang bagaimana anaknya dan lingkungan ini berada di zona nyaman, sehingga entrepreneurship tadi itu tidak tumbuh. Nah, dan tadi bisa dilihat dari apa yang disampaikan Pak Darwan, melihat perkembangannya baik secara angka maupun non angka, ya. Nah, ini sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Nah, di saat bersamaan yaitu tadi industri 4.0, bahkan di luar ada yang sudah 5.0. Ya. Nah, dan saat yang sama pula ini kita dibonuskan dengan bonus demografi nih, Pak Darwan. Jadi bagaimana kita menghadapi ketiga situasi ini? Jadi pandemi untuk bangkit, untuk tumbuh, kemudian disrupsi tadi, dan memanfaatkan bonus demografi ini, anak-anak milenial, Z, post Z nantinya. Pertama tadi pandemi, ya. Ya. Pandemi ini banyak ledakan yang suddenly, gitu, yang tiba-tiba, ledakan kreativitas, ledakan kolaborasi, kemudian yang membuat kita untuk segera masuk ke era 4.0, ya. Walaupun sekarang seperti Yusra dibilang, itu di mall-mall sudah dijual HP
5G ya. Ya. Ya, udah dijual HP-nya, sekarang kan 4G HP kita. Tapi sekarang di luar sudah 5G dijual HP. Jadi harusnya pandemi ini new normal itu 60% aktivitas kita baru, 40% aktivitas lama. Jadi sekarang terjadi ledakan kreativitas. Anak-anak muda sekarang melakukan kreativitas yang luar biasa. Karena dia harus mau tidak mau harus bertindak kreatif menghadapi era pandemi ini. Kemudian pandemi ini harus kita sadari bahwa kita harus bersahabat dengan alam. Ya. Bagaimana kita kembali ke alam. Banyak memang tuntutan pandemi itu kita harus keluar dari pandemi ini. Karena mau tidak mau kita harus menerima ini sebagai suatu keadaan. Ya. Sedangkan kita kan tidak bisa menyalahkan keadaan. Jadi masyarakat kita harus menyerap teknologi. Teknologi harus betul-betul diterapkan. Kalau kita lihat tuh indeks entrepreneurship dunia, GMI itu ada 14 indikator entrepreneurship yang diukur seluruh dunia. Itu kita itu rendah di penerapan teknologi. Di ranking di variabel keempat. Nah, jadi pandemi ini harus kita adaptif. Nggak bisa lagi kita harus kerumunan, harus bayar pakai uang cash ya. Tidak bisa lagi harus bertemu. Kalau bisa serba virtual. Tidak bisa lagi serba luring ya, atau serba daring. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh, juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang setelah pandemi ini datang. Sehingga para milenial ini harus benar-benar dia melakukan jangan sampai menjadi useless generation. Nah, itu yang sangat penting. Kemudian 4.0 industri 4.0 itu masyarakat harus benar-benar aktif. Ini kecerdasan mesin ya. Lebih cerdas dari manusia, walaupun itu buatan manusia. Jadi dia harus adaptif. Ya caranya pelatihan dan open mindset. Jangan mengandalkan masa lalu, jangan mengandalkan kejayaan. Jadi harus terus-menerus diadopsi era 4.0 itu. Kemudian masalah milenial tadi ya. Bonus demografi. Bonus demografi begini, masyarakat kita itu sekarang di mana-mana meluap orang menjadi entrepreneur, menjadi mandiri. Jadi bagaimana pendidikan kita itu, keluarga kita itu harus diberi pilihan yang banyak. Misalnya bagaimana kuliahnya tetap excellent, ya, tapi juga dia punya mindset menjadi entrepreneur. Karena kalau tidak ada pilihan kaku, mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang itu akan terbelenggu dirinya menjadi orang karyawan pekerja, jadi tidak punya pilihan menjadi entrepreneur. Jadi bonus demografi itu harus betul-betul kita antisipasi supaya mereka itu produktif. Tapi kalau bonus demografi itu tidak kita beri mindset pilihan-pilihan menjadi entrepreneur atau karyawan, itu akan menjadi beban. Akan menjadi beban, menjadi useless generation. Jadi kan useless generation kan menjadi keadaan yang tidak baik buat lingkungan. Saya kira itu. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang useless generation ini seperti apa? Nah, orang kan banyak useless generation. Contohnya gini, orang tiba-tiba terkena PHK. Industrinya mungkin rugi atau lingkungan tidak mendukung ya, atau mungkin teknologi di tempat dia bekerja sudah tidak bisa bersaing, pabrik harus tutup. Nah, jadi kan dia harus PHK, berhenti kerja. Nah, ini useless generation nih, kalau dia tidak mampu untuk transformasi dirinya menjadi pelaku usaha. Memang sulit. Kemudian useless generation itu yang paling gampang adalah mahasiswa atau SMK. Ketika dia tamat kuliah, berpendidikan tinggi, bagus, dia
tidak dapat menghadapi dunia nyata kalau dia tidak dapat kerja, tidak dapat lapangan kerja. Nah, itu dari segi mahasiswa yang kuliah. Kemudian dari segi pensiunan. Ya, pensiunan. Ketika dia pensiun, kita tidak inginkan dia itu menjadi serius kerja, tidak, tapi sebaiknya produktif. Jadi itu orang tamat kuliah, orang tamat SMK, orang PHK, orang pensiunan itu cenderung useless generation, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang kita harus khawatiri. Caranya ya skill, emergency skill yang harus dicari. Kemudian harus dilatih diri itu, dilatih keluarga itu mengkrit usaha. Andai terjadi PHK, pensiunan tiba-tiba, ya kan, terus pendidikan gagal, itu langsung bisa mengantisipasi useless generation. Karena teknologi juga akan menciptakan useless generation. Contoh begini, mobil listrik. Nah, itu kalau mobil listrik datang, ada 23.000 lapangan kerja yang hilang di Indonesia. Ada 40.000 tenaga kerja yang baru. Itu menurut konsultan McKinsey ya. Coba bayangkan, pekerja pom bensin kalau mobil listrik datang, pom bensin tutup. Kemudian bengkel mobil yang ngurusin mesin, ngurusin karburator, banyak bengkel-bengkel tuh knalpot kan tuh. Itu akan menjadi useless generation. Jadi harus diantisipasi. Jangan sampai dia nanti ketika mobil listrik datang, tiba-tiba dia nggak bisa bekerja. Contohnya gini, Yus. Saya belum ada data valid tentang penelitian. Ini bisa diteliti ya. Pekerja Indonesia yang datang dari Korea yang selesai masa tugasnya sebagai TKI kembali ke Indonesia, bawa uang kan? Nah, bawa uang. Itu cenderung useless generation. Dia bawa uang, mencoba usaha. Hanya 20% yang berhasil. Yang punya usaha itu, yang punya uang itu. 80% dia kembali menjadi pekerja, mencari kerja. Jadi ini kalau tidak diterima lagi di perusahaan Korea yang ada di sini atau di tempat lain, dia cenderung useless generation. Ini banyak. Cuman kita kan tidak bisa ponis dia itu useless generation. Nah, karena mahasiswa kembali kita kepada entrepreneurship di Australia. Modal itu menjadi mitos. Itu sesuatu yang awal. Padahal tidak. Pengalaman kita begini, Australia. Ketika orang PHK, terkena PHK, dapat bangun ya, uang kan, bisa banyak, bisa sedikit ya. Kemudian TKI pulang dari luar negeri dapat uang. Kemudian masyarakat yang terkena gusuran dapat uang ya. Kemudian warga yang terkena gusuran dapat uang. Itu dapat uang ketika semuanya mereka usaha umumnya gagal. Karena apa? Karena mindset bagaimana wirausaha, jatuh bangun, nilai tambah, persaingan itu nggak ada. Jadi orang yang terkena gusuran, orang yang pensiunan, orang TKI, terus apalagi terkena PHK, itu cenderung useless generation. Solusinya, kembangkan mindset entrepreneur supaya tidak menjadi useless generation. Nah, itu mungkin useless generation itu ya mangkrak lah, mangkrak nggak bisa apa-apa lagi. Tapi menurut kalau Dweck ya bukunya itu, sesungguhnya itu bisa diantisipasi dengan tantangan mindset. Jadi orang yang sukses itu orang yang menantang tapi menggunakan mindset. Jadi orang kurang pandai bisa pandai, orang pandai bisa bodoh. Orang pandai bisa bodoh karena dia tidak mengembangkan mindset. Tapi orang kurang pandai bisa pintar, itu mengeksplorasi. Nah, eksplorasi lagi nih. Mengeksplorasi mindset supaya tidak terjadi useless generation. Saya kira itu. Ya, ini menarik sekali Pak Darwan, dan banyak hal-hal penting yang kita dapat dari podcast kita ini. Terakhir nih, yang mau disampaikan sebagai penutup buat penonton podcast kita ini terkait bahasan kita kali ini menyangkut entrepreneurship tadi. Nah, kalau begitu kata penutup saya adalah semoga channel Yusradi ini ya
Memang sekarang belum banyak direspon ini. Tapi nanti suatu saat ini menjadi mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Di era pandemi ini masuk ke dunia digital. Nah, seperti ini nih. Semoga ini menjadi perilaku yang entrepreneur ya. Ya, entrepreneurship. Jadi mempunyai nilai tambah, mengantisipasi zaman. Jadi tidak menyalahkan keadaan, tapi keluar dari keadaan. Keadaan jangan disalahkan ya. Jadi Yusradi saya kira bukanlah changer, tapi driver ya, mindset driver. Ini channel ini, itu channel. Jadi penutup saya adalah mari kita semua, mari kita semua mengembangkan entrepreneurship ini. Ayo planner. Karena semua orang entrepreneur. Lahir, dia sekolah, kerja, pasti entrepreneur. Apalagi dia menjadi entrepreneur yang sesungguhnya menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, menciptakan nilai tambah. Tapi kita harus tidak bosan-bosan, tidak malu-malu. Kita kembangkan entrepreneur ini ke semua lini masyarakat, ke semua segmen masyarakat. Dan kita contoh India, Yusradi. Kalau saya suka nonton film India dan film Korea. Itu di India itu dialog di dalam TV itu di sinetron ya. Itu selalu ada dialog membangun entrepreneur anak-anak. Misalnya ada dialog, bagaimana anakmu sudahkah ekspor? Bagaimana anak-anakmu sudahkah bayar pajak? Bagaimana anak-anakmu sudahkah go public, TPK? Demikian juga film India. Nah, kalau bisa misalnya Pak Ustadz kita ya, dari 30 menit ceramah, ada 7 menit membangun entrepreneur warga gitu. Mungkin seperti itu, mungkin bisa salah satu cara membangun bagaimana entrepreneurship warga ini bisa tumbuh dan berkembang. Karena negara kita kaya sekali. Semua daerah, ada ubi jelenggu, ada Salak Cipondo, beras Cianjur, itu kekayaan alam yang luar biasa yang harus kita eksplorasi untuk kesejahteraan masyarakat barangkali. Ya. Sekian saya kira. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Darwan Hakim atas waktu dan sudah sharing mengenai entrepreneurship ini. Mudah-mudahan ini juga upaya kita untuk menciptakan entrepreneurial community ya, berbasis masyarakat. Berbasis ya dengan kekinian ini. Nah, ya, sehingga akan semakin tumbuh dan berkembang nantinya. Dan harapannya Pak Darwan sukses terus ini mendampingi masyarakat baik melalui pemerintahan di luar pemerintahan. Sekali lagi terima kasih Pak Darwan. Ya. Terima kasih banyak ya, sukses terus, sehat-sehat dan semoga new normal ini bisa kita manfaatkan dengan baik dengan terus beradap, ya berinovasi, berkreativitas, bereksplorasi dan berkolaborasi. Terima kasih Pak Darwan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.